Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama aku Ika Febrianti Berbangun dari Politeknik Penerbangan Medan dengan course Teknik Listrik Bandar Udara Angkatan ke-13. Di sini aku akan menjelaskan sistem satu daya pada tempat OJT pertama dan OJT kedua. Nah, OJT itu adalah on the job training yang dilakukan setiap taruna pada semester 4 dan semester 5 dari Politeknik Penerbangan Medan. Nah, di sini aku akan menjelaskan tentang sistem satu daya kelistrikan pada Bandar Udara Berau, Kalimantan Timur dan pada Bandar Udara Sultan Muhammad Khairuddin Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Kalian nih yang ingin tahu tentang sistem satu daya kelistrikan pada bandar udara, yuk stay tune terus ya di sini. Aku akan menjelaskannya satu persatu. Oke, di sini aku akan langsung saja menjelaskan ke kalian tentang sistem satu daya pada bandar udara pertama ini, yaitu Bandar Udara Kalimarau, Berau, Kalimantan Timur. Satu daya utama di Bandar Udara Kalimarau disuplai oleh Perusahaan Listrik Negara atau PLN dengan sistem jaringan distribusi tegangan menengah, yaitu 20 kV dan frekuensinya adalah 50 Hz. Terdapat dua feeder, yaitu feeder utama dan feeder cadangan. Feeder utama berasal dari gardu induk Lati, sedangkan feeder cadangan berasal dari gardu induk Teluk. Untuk satu daya di dalam bandara menggunakan tegangan rendah, yaitu tegangan 220 volt dan 380 volt dengan frekuensi 50 Hz. Setelah melalui kubikel PLN, kabel TM akan masuk ke transformator, yaitu trafo step down. Nah, di sini ada kubikel dan dari kubikel akan masuk ke trafo dan di step down. Karena beban pada bandar udara Kalimarau menggunakan tegangan 220 dan 380 volt, output kabel akan menuju panel tegangan rendah dan selanjutnya akan dibagi ke panel MDP atau Main Distribution Panel. Untuk distribusi kabel tegangan rendah terdapat dua panel MDP, yaitu MDP normal dan MDP esensial. MDP normal atau main load ini di sini. Ini untuk MDP normalnya itu untuk pembagian listrik tegangan rendah ke seluruh bandara non AC. Sedangkan MDP esensial khusus untuk pembebanan. Nah, di sini kita lihat main load-nya itu ada terminal keberangkatan, terminal kedatangan, BMKG, ruang bangunan, dan PKPPK. Sedangkan essential load itu ada AFL, peralatan navigasi, powerhouse, kantor UPBU, dan Pertamina. Nah, di Berau ini ada 3 satu daya cadangan, yaitu genset. Yang sering kita sebut itu adalah genset, generator set, yang masing-masing itu dayanya 500 kVA. Nah, genset 1 dan genset 2 di sini disinkronkan. Di sini kan kita lihat tegangan yang masuk itu adalah 1000 kVA. Jadi apabila cuma genset 1 aja yang masuk itu kan masih kurang bebannya. Dayanya masih 500 kVA. Nah, yang kita butuhkan di sini adalah 1000 kVA. Jadi di sini genset 1 dan genset 2 disinkronkan. Tapi genset 1 dan genset 2 ini hanya untuk di beban yang main load. Jadi apabila terjadi pemadaman dari feedernya, yaitu PLN 1 Lati dan PLN 2 Teluk, maka otomatis genset akan running. Genset 1 dan genset 2 untuk ke main load-nya, dan genset 3-nya itu adalah ke essential load, beban esensialnya. Jadi cara kerja genset yang pertama ini cara kerja genset ini yaitu apabila PLN bermasalah, maka pembebanan listrik diambil oleh genset 1 dan genset 2. Jika salah satu genset bermasalah, dengan artian hanya satu genset yang normal, maka harus dilakukan pengurangan pembebanan di gedung terminal bandara. Karena dengan satu unit genset 500 kVA tidak sanggup untuk menyuplai keseluruhan beban listrik di gedung terminal. Jika PLN bermasalah, genset 1 dan genset 2 juga bermasalah, maka genset 3 akan mengambil alih penyuplai beban listrik di Bandar Udara Kalimarau. Namun khusus untuk beban esensial atau beban penerangan selain AC. Jika salah satu dari genset sinkron 1 atau 2 ini
yang bermasalah, maka dilakukan modifikasi jaringan listrik. Modifikasi jaringan sangat mungkin dilakukan mengingat daya yang dimiliki oleh genset 3 masih memadai. Sehingga ketika PLN bermasalah, genset 3 bersama genset 1 atau genset 3 bersama dengan genset 2 bisa dioperasi bersamaan tanpa harus sinkron. Anggaplah jika genset 1 ini bermasalah, praktis hanya genset 2 yang bisa dioperasikan. Berhubung satu unit genset 2 tidak sanggup menyuplai daya keseluruhan, maka sebagian dari jalur pembebanan dialihkan ke jalur genset 3 gitu. Jadi genset 2 dan genset 3 dapat dioperasikan bersama tanpa harus melalui fungsi sinkron genset, dan keseluruhan beban listrik bandara akan dapat ditanggulangi. Nah, apabila PLN kembali nyala, di sini PLN kembali nyala, maka panel distribusi PLN akan mengindikasikan on. Jadi, perpindahan atau change over dari genset ke jalur PLN dengan space selama 12-15 detik melalui ACOS. Setelah genset on ke posisi off, memerlukan waktu delay 1 menit. Di sini juga ada UPS untuk membackup sementara apabila ada kedipan agar tidak ada kedipan apabila terjadi pemadaman. Nah, kalau kita kan biasanya misalkan ada pemadaman gitu, jadi ada delaynya untuk genset itu hidup. Jadi di sini UPS akan langsung membackup sementara dulu sampai genset tersebut running. Nah, di sini aku akan menjelaskan tentang apa sih itu main load juga dan essential load untuk sebagai pemahaman untuk kalian yang sedang melihat video ini, yaitu main load itu adalah beban utama seperti terminal, keberangkatan, kedatangan, dan lain-lain. Dan essential load adalah beban yang sangat penting, jadinya tidak boleh ada pemadaman karena akan mengganggu keselamatan penerbangan, yaitu seperti AFL. AFL itu adalah Airfield Lighting System, dan peralatan navigasi pada powerhouse juga, kata PBU dan Pertamina. Ini tidak boleh ada terjadinya kerusakan, harus sangat penting untuk diutamakan sebagai keselamatan penerbangan. Oke, kita lanjut aja ke sistem catu daya pada bandar udara kedua ini, yaitu Bandar Udara Sultan Muhammad Khairuddin Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Nah, Bandar Udara Sultan Muhammad Khairuddin Sumbawa ini berlangganan PLN 131 kVA. Dari PLN, di sini ada sistem proteksi berupa fuse 3 kali 160 ampere, dan lalu ke switch disconnectornya yaitu 250 ampere ya. Nah, dari switch disconnector dibagi lagi ke sistem proteksinya yaitu berupa fuse. Di sini ada 3 dikali 160 ampere, dan satunya lagi juga 3 dikali 160 ampere. Nah, kalau di Bandar Udara Sultan Muhammad Khairuddin ini juga sudah menggunakan ACOS. Di sini catu daya cadangannya ada genset 250 kVA dan genset 125 kVA. Jadi apabila terjadi pemadaman dari PLN-nya, maka genset langsung otomatis running, dan mungkin ada beberapa delay-nya, tapi di sini juga menggunakan UPS ya. Kalau di Sumbawa juga menggunakan UPS. Jadi di Sumbawa ini genset yang digunakan ini 250 kVA dan 125 kVA itu tidak sinkron ya. Di sini karena kita juga bisa lihat di sini daya yang ada pada genset 1 itu 250 kVA dan genset 2 itu 125 kVA. Tidak disinkronkan juga karena pemakaian beban pada Bandar Udara Sultan Muhammad Khairuddin ini termasuk masih sedikit daripada bandara besar lainnya. Ya, jadi dari leader tadi dari PLN itu akan meneruskan
meneruskan ke panel distribusinya, dan di panel distribusi ini sudah ada MCB yang akan diteruskan ke beban. Di Sumbawa ini juga memiliki sistem catu daya cadangan yaitu berupa UPS. Jadi guna UPS di sini apabila genset memiliki delay untuk running, jadi UPS ini masih bisa membackup beban-beban sementara untuk menunggu genset ini akan running. Jadi apabila genset sudah running, maka UPS akan otomatis mati atau padam. Nah, di sini saya akan menunjukkan juga beberapa panel distribusi pada Bandar Udara Sultan Muhammad Khairudin Sumbawa. Di sini ada panel utama pada terminal yaitu ini, lalu ke panel distribusinya. Dari panel distribusi ini dilanjutkan lagi ke bebannya, itu ada AC 2 unit. Lalu ada panel ke ruang konsensinya, lalu ada ke flood light yang baru dan flood light yang lama. Di sini juga ada panel pada pos absek, yaitu panel yang digunakan untuk catu daya di gerbang masuk ke bandara. Ini adalah gerbang untuk masuk ke PH atau ke PKPPK atau juga ke Banglan, dan juga sebagai untuk di lampu masuk bandara juga. Dari panel distribusi ini juga ke panel subdistribusi A, juga ke panel subdistribusi B. Di panel subdistribusi A ada MCB 3x40 ampere untuk 3 unit AC di ruang check-in. Lalu ada MCB 3x40 ampere untuk 1 unit AC di ruang tunggu. Selanjutnya ada 3x40 ampere MCB juga untuk 2 unit AC di ruang tunggu. Selanjutnya ada MCB 3x25 ampere untuk panel X-ray bagasi. Lalu ada MCB 3x25 ampere untuk counter check-in. Dan ada MCB 3x25 ampere untuk konveyor bagasi dan penerangan fasa S dan T. Selanjutnya untuk panel subdistribusi yang B ada MCB 3x40 ampere untuk 2 unit AC di ruang kedatangan dan konveyor. Selanjutnya ada MCB 3x40 ampere untuk 1 unit AC di ruang kedatangan dan AC ruang VIP. Lalu ada MCB 3x40 ampere untuk X-ray cabin, MCB 50 ampere untuk penerangan fasa R dan penerangan fasa S. Jadi di sini aku akan menjelaskan juga tentang kekurangan pada sistem jaringan distribusi catu daya pada Bandar Udara Kalimarau dan Bandar Udara Sultan Muhammad Khairudin. Di sini aku akan membahas dari tipe sistem distribusinya, yaitu kalau di Bandara Kalimarau menggunakan tipe jaringan sistem radial. Nah, sistem radial ini merupakan jaringan sistem distribusi primer yang sederhana dan murah biaya investasinya. Pada jaringan ini arus yang paling besar adalah arus yang paling dekat dengan gardu induk, atau di sini kita menggunakan feeder ya. Jadi arus yang paling besar itu yang paling dekat dengan feedernya. Tipe ini dalam penyaluran energi listrik juga kurang handal, karena bila terjadi gangguan pada penyulang maka akan menyebabkan terjadinya pemadaman pada penyulang tersebut. Di sini juga aku akan menjelaskan sebenarnya ada kelebihan dari sistem radial ini, yaitu dalam segi biaya, dia investasinya lebih murah dan lebih sederhana dalam pengendalian dan sistemnya. Tapi kekurangannya itu adalah kualitas listrik yang dihasilkan itu kurang baik, dan jika mengalami gangguan pada suatu titik, maka titik yang lain tidak akan teraliri listrik. Nah, selanjutnya aku akan menjelaskan tentang sistem atau tipe jaringan distribusi listrik pada Bandar Udara Sultan Muhammad Khairudin Sumbawa.
Nih, aku sudah menunjukkan kembali wiring diagramnya. Kalau pada Sumbawa Bandar Udara Sultan Muhammad Harudin ini, tipe jaringan distribusinya itu menggunakan sistem loop atau ring. Jadi, tipe ini merupakan jaringan distribusi primer, gabungan dari dua tipe jaringan radial, di mana ujung kedua jaringan dipasang PMT, dan pada keadaan normal tipe ini bekerja secara radial dan pada saat terjadi gangguan PMT dapat dioperasikan sehingga gangguan dapat terlokalisir. Tipe ini lebih handal dalam penyaluran tenaga listrik dibandingkan tipe radial, namun biaya investasinya memang lebih mahal. Secara sederhana, sistem loop mempunyai kelebihan dan kekurangan juga. Di sini kelebihan dari sistem loop itu yaitu kualitas listrik lebih baik atau lebih handal, dan jika mengalami gangguan pada suatu titik, maka titik yang lain dapat dialiri listrik dari PMT yang lain atau dari feeder yang lain gitu. Dan kekurangannya itu adalah lebih mahal dalam biaya investasinya dan lebih rumit dalam pengendalian dan sistemnya. Jadi di sini aku sedikit menjelaskan, di sini di Sumbawa ini menggunakan sistem tipe jaringan distribusinya itu menggunakan sistem loop, tetapi ada satu feeder yang hilang. Jadi di sini sekarang terjadi masih seperti kembali lagi ke radial, tapi sebelumnya ini, sebelum feedernya itu hilang, itu di bandara ini sudah menerapkan sistem loop atau ring. Dari perbandingan antara kedua bandara ini, masukan saya yaitu adalah mengubah. Jadi ide saya untuk mengantisipasi atau mengatasi kekurangan dari sistem yang saya bahas tadi, pada Bandar Udara Kalimarau ini kan terdapat dua feeder. Jadi menurut saya lebih baik sistemnya itu digunakan sistem loop gitu, karena sudah ada dua feeder dan tinggal mengubah sistemnya aja menjadi loop seperti di Bandar Udara Sumbawa. Dan Bandar Udara Sumbawa juga kerusakan pada kehilangan feedernya itu bisa dikembalikan lagi atau di maintenance kembali, diperbaiki kembali agar sistem jaringan itu bisa berjalan dengan baik kembali, yaitu dengan secara loop yang saya sudah sebutkan tadi. Keunggulan dari sistem loop ini walaupun investasinya lebih mahal, tetapi untuk ketahanan sendiri, untuk kualitasnya itu lebih handal. Nah, itu tadi adalah penjelasan terakhir tentang sistem satu daya pada Bandar Udara Kalimarau, Berau, Kalimantan Timur, dan Bandar Udara Sultan Muhammad Harudin Sumbawa. Saya mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah mendengar dan menonton video ini dari awal hingga akhir ini, ataupun yang mengikuti video ini. Semoga ilmu yang saya berikan dapat bermanfaat bagi kalian semuanya. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.